Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, berjumpa kembali bersama saya, Mariana Safitri. Kali ini kita masuk ke pertemuan 3 mata kuliah Audit Sistem Informasi, yaitu tentang pengantar COVID-4. COVID, Control Objective for Information and Related Technology, dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan mengelola risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu meningkatkan nilai tambah dalam bidang IT dan dapat mengurangi risiko-risiko inheran yang ada di dalamnya. Visi dari COVID yaitu sebagai model untuk penguasaan IT, sedangkan misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. Untuk pengertian COVID sendiri, yang pertama yaitu untuk menyediakan manajemen dan pemilik proses bisnis dengan model tata kelola TI yang membantu dalam memberikan nilai dari TI serta memahami mengelola risiko yang terkait dengan TI. Pengertian lain, COVID adalah kerangka kontrol yang paling tepat untuk membantu organisasi memastikan keselarasan antara penggunaan TI dengan tujuan bisnis. Di sini ada variabel ya, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel sendiri ada variabel independen atau disebut dengan stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Jadi ada variabel independen, ada variabel dependen atau terkait. Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria konsekuen, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terkait karena adanya variabel-variabel bebas. Baik, untuk COVID sendiri memiliki 4 domain ya. Ada PO, ada AI, ada DS, dan ada ME. Oke. Di COVID-4 ini yang pertama ada domain perencanaan dan organisasi atau planning and organize, PO. Domain ini mencakup strategi, taktik, dan perhatian pada identifikasi cara teknologi informasi dapat berkontribusi terbaik pada pencapaian objektif bisnis. Ya. Kemudian ada lagi perolehan dan implementasi, acquired and implement atau AI, guna merealisasikan strategi teknologi informasi. Solusi teknologi informasi perlu diidentifikasi, dikembangkan, atau diperoleh, serta halnya diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Domain yang ketiga dari COVID-4 ada penyerahan dan pendukung atau deliver and support atau disingkat dengan DS. Domain ini dihubungkan dengan penyampaian sesungguhnya layanan yang diperlukan. Yang keempat, ada monitoring and evaluate atau yang disingkat dengan ME. Semua proses teknologi informasi perlu secara rutin dinilai dari waktu ke waktu untuk kualitas dan pemenuhan dengan kebutuhan kontrol. Masing-masing dari domain memiliki subdomain. Untuk domain PS sendiri memiliki subdomain dari mulai PO1 sampai dengan PO11. PO1 yaitu menentukan rencana strategis IT. PO2 yaitu mendefinisikan arsitektur informasi.
PO3 menentukan arahan teknologi, PO4 menetapkan proses TI, organisasi dan hubungannya, PO5 mengatur investasi TI, PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen, PO7 mengelola sumber daya manusia, PO8 mengatur kualitas, PO9 menaksir dan mengelola resiko TI, PO10 mengelola proyek, dan PO11 manajemen nilai TI. Selanjutnya untuk domain AI memiliki subdomain ada 7, ada juga yang 6 ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi solusi yang dapat diotomatisasi. AI yang kedua mendapatkan dan maintenance software aplikasi. AI 3 mendapatkan dan maintenance infrastruktur teknologi. AI 4 mengaktifkan operasi dan penggunaan. AI yang kelima, pengadaan sumber daya IT. AI yang keenam, mengelola perubahan. AI yang ketujuh, instalasi dan akreditasi solusi serta perubahan rata-rata domain AI. Sedangkan untuk domain DS memiliki 13 subdomain, terdiri dari DS1 menentukan dan mengelola tingkat layanan, DS2 mengelola layanan dari pihak ketiga, DS3 mengelola performa dan kapasitas, DS4 menjamin layanan yang berkelanjutan, DS5 menjamin keamanan sistem, DS6 mengidentifikasi dan mengalokasikan dana, DS7 mendidik dan melatih pengguna, DS8 mengelola service desk dan insiden, DS9 mengelola konfigurasi, DS10 mengelola permasalahan, DS11 mengelola data, DS12 mengelola lingkungan fisik, dan DS13 mengelola operasi. Untuk subdomain yang keempat dari COVID-4, yaitu monitoring and evaluate, memiliki 4 subdomain. M1 mengawasi dan mengevaluasi performansi TI. M2 mengevaluasi dan mengawasi kontrol internal. M3 menjamin kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. Dan M yang keempat menyediakan IT governance. COVID adalah salah satu metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi COVID 4.1 framework, control objektif, manajemen guideline, dan maturity models. Untuk penjelasan lebih rinci akan saya berikan di video yang lainnya. COVID mempunyai ukuran-ukuran lain. Yang pertama ada maturity models, yaitu untuk memetakan status maturity proses-proses TI dalam skala 0 sampai dengan 5 dibandingkan dengan the best in industry dan juga international best practice. Ukuran yang kedua ada CSF, Critical Success Factors, mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk mengontrol proses-proses TI di organisasinya. Arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atas proses TI. Yang ketiga ada Key Goal Indicator, mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses TI yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Ukuran yang keempat ada Key Performance Indicator, yaitu mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya IT. Selanjutnya ada model kematangan. Dalam framework COVID 4.1, indeks kematangan ada 0 sampai dengan 0,5, di mana level kematangan adalah
0 yaitu non-existent atau tidak ada. Artinya apa? Artinya kekurangan yang menyeluruh terhadap proses apapun yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan tidak mengetahui apakah terdapat permasalahan yang harus diatasi. Ya, ini level terbawah. Kemudian level berikutnya dari 0,51 sampai dengan 1,5, level kematangan adalah 1, yaitu inisial atau ad hoc inisial. Artinya, terdapat bukti bahwa sebenarnya perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi, namun bagaimanapun juga tidak terdapat proses standar dengan menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlakukan secara individu atau per kasus. Jadi secara umum, pendekatan kepada pengelolaan proses tidak terorganisasi. Indeks kematangan berikutnya yaitu mulai dari 1,51 sampai dengan 2,5, yaitu repeatable but intuitive, ya, pengulangan proses berdasarkan dari intuisi. Maksudnya adalah proses dikembangkan ke dalam tahapan di mana prosedur serupa diikuti oleh pihak-pihak yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal ataupun pengkomunikasian prosedur standar dan tanggung jawab kepada masing-masing individu. Kemudian terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan individu sehingga kemungkinan terjadinya error sangat besar. Ya. Indeks kematangan yang ketiga, yang keempat, yaitu 2,51 sampai dengan 3,5, yaitu 3, define proses. Proses telah didefinisikan, maksudnya adalah proses distandarisasi dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan juga melalui pelatihan, kemudian diamanatkan bahwa proses-proses tersebut harus diikuti. Namun, tetap saja ada kemungkinan penyimpangan yang terdeteksi. Prosedur sendiri tidak lengkap, namun sudah memformalkan praktek yang berjalan. Selanjutnya, di indeks kematangan yang ke-5, yaitu ada di angka 3,51 sampai dengan 4,5, manage and measurable, dikelola dan terukur. Maksudnya adalah manajemen mengawasi serta mengukur kepatutan terhadap prosedur dan mengambil tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Proses berada di bawah peningkatan yang konstan dan penyediaan praktek yang baik. Selanjutnya, otomatisasi dan perangkat digunakan dalam batasan tertentu. Indeks kematangan yang paling baik ada di angka 4,51 sampai dengan 5, yaitu 5, optimis atau optimalisasi. Artinya adalah proses telah dipilih ke dalam tingkat praktek yang baik berdasarkan hasil dari perbaikan berkelanjutan serta pemodelan kedewasaan dengan perusahaan lain. Teknologi informasi digunakan sebagai cara terintegrasi untuk mengotomatisasi alur kerja, kemudian penyediaan alat untuk peningkatan kualitas, serta efektivitas perusahaan cepat beradaptasi. Ini indeks kematangan di framework COVID 4.1, ya. Untuk penjelasan mengenai framework, saya akan gabungkan dengan di gambar sebelumnya, di video yang lain. Ini juga tingkat kematangan tadi sudah dibahas. Kemudian COVID 4.1 membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. COVID 4.1 dirancang antara lain untuk mendukung, yaitu yang pertama manajemen eksekutif dan dewan direksi, kemudian bisnis dan manajemen TI, kemudian pengelolaan, assurance, pengendalian, dan security profesional. Ya, ini untuk pembahasan terkait pengantar COVID-4. Ya, untuk pembahasan di beberapa gambar,
teman-teman bisa melihat video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.